Halo guys, gue lagi ada di Bandung khusus untuk datengin dokter spesialis gizi untuk kita konsul-konsul masalah gizi dan kesehatan lainnya. Ayo ikut gue langsung. Ya, langsung masuk ya. Dok, sebelum kita mulai dok, boleh tahu nggak sih dok, dokter ini nama lengkapnya siapa gitu dok? Oh, lengkapnya dengan gelar mungkin dokter dari usaha MGizi SPGK. MGizi SPGK, artinya tuh spesialis gizi ya dok ya? Ya, jadi artinya saya magister gizi sekaligus juga spesialis gizi klinik. Yang saya tahu tuh kalau misalkan belajar kedokteran tuh lama banget lulusnya. Ya. Nah apalagi dokter ahli gizi ya, itu gimana sih dok biasanya? Apa bener lama? Ya, jadi kalau saya kan pendidikan itu beberapa tahap. Yang pertama saya sekolah S1 untuk sarjana kedokteran 4 tahun. Kemudian profesi jadi dokter 2 tahun, udah 6 tahun tuh. Kemudian tambah lagi ngambil S2 2 tahun dan spesialis 1 tahun, 3 tahun S2 dan spesialis. Sudah berapa? 9 tahun. 9. Tambah saya juga sekolah S3. Wah, dokter S3 juga ya? S3 juga. Dokter berarti ini? Dokter, sekitar 4 tahun. Oke. Jadi memang lama sekali saya sekolah terus. Pasien dokter tuh kebanyakan keluhannya tentang apa sih dok kalau dokter ahli gizi itu? Kalau saya, yang saya tangani, yang pertama, 2 sebetulnya. 2? Kan? 2 macam aja. Yang pertama, orang yang lebih gizi. Lebih gizi? Termasuk di situ obesitas, ada juga yang diabetes, hipertensi, dan kelainan jantung dan sebagainya. Yang kedua yang kurang gizi. Oke dok, selama ini kita udah beberapa kali Zoom ya dok ya. Kita bicarakan tentang produk yang baru ini. Dokter juga sudah mempelajari ingredient di dalam produk ini yang bisa masih dibilang baru ya di Indonesia. Nah, kebetulan saya bawa nih dok dokumennya, langsung surat sertifikasi dari pabrik kita tentang ingredient-ingredientnya. Nah, ini dokter bisa lihat. Ini sertifikasi dari pabrik dan juga sertifikasi tentang ingredients utama dari produk SOP Alpha ini. Boleh nggak sih dok, karena dokter udah dapat dokumen ini, bantu jelasin saya dan bantu jelasin kita tentang secara brief aja benefit-benefit produk ini tuh apa aja sih gitu. Ini saya baca dulu ya. Ya, nah bisa dijelasin nggak dok secara brief aja? Mungkin yang 3 yang utama ya, salmon ovary peptide yang tadi dokter sebutin, yang dari Nihon tadi yang dari Jepang, ekstrak stem cell apple, sama L-glutathione. Itu fungsi briefnya apa sih dok? Emang dia bisa nyembuhin penyakit apa? Jadi salmon ovary peptide itu berdasarkan judul itu sebetulnya dia diambil dari membran telur salmon dan isinya itu macam-macam. Tetapi yang utama adalah protein. Yang utama adalah protein yang mengandung berbagai asam amino. Saya dapat bilang bahwa salmon ovary peptide itu adalah makanan yang mengandung zat gizi. Jadi nggak usah khawatir mengkonsumsi ini, karena ini adalah zat gizi. Tetapi ada keistimewaannya isi salmon ovary peptide. Pertama, kandungan asam aminonya lengkap. Yang kedua, dia tinggi salah satu asam amino, yaitu hidroksiproline. Sehingga dia lebih mudah menjadi kolagen. Nah itu apakah dia bisa membantu? Kan kalau dokter tadi kan bilang pasiennya ada banyak juga tuh, ada diabetes, ada yang pembuluh darah, penyakit jantung. Apakah memang itu bisa membantu si salmon ovary peptide ini? Kan gini logikanya. Kenapa perusahaan di Jepang gitu ya sampai mau memproduksi dalam produk massal dan dipromosikan sebagai sesuatu yang istimewa? Kan susah amat ya. itu. Udah salmonnya, telurnya juga membrannya lagi. Ternyata tadi keistimewaannya dia hidroksiproline tinggi. Kemudian si perusahaan itu melakukan risetnya pada manusia. Pada manusia dia melakukan beberapa riset pada manusia. Dan ternyata ada wanita kebetulan usianya antara 35 sampai 48 tahun diberikan salmon ovary peptide. Ya. Nah, ternyata keluhannya hilang tuh. Dalam setelah dikasih 8 minggu, yang tadinya pegel-pegel hilang, yang kemudian tadinya tidak bugar menjadi lebih bugar, gitu ya. Keluhan suka lemes-lemes menjadi lebih segar. Nah, itu ada hasil penelitiannya dan ternyata secara subjektif
keluhannya berkurang. Kemudian ada ternyata penelitian lanjutan yang lebih objektif. Jadi dia ukur pada orang-orang itu pada fleksibilitas dari pembuluh darahnya. Nah, jadi orang itu kalau berdasarkan usia itu memang pembuluh darahnya akan menjadi lebih kaku, tergantung gaya hidup sebenarnya. Makin fleksibel pembuluh darahnya, maka dia akan lebih tahan untuk tidak hipertensi. Makin fleksibel, dia lebih tahan untuk terhindar dari penyumbatan pembuluh darah. Salah satu yang menyebabkan pembuluh darah itu menjadi tersumbat dan kemudian menyebabkan keluhan penyakit jantung ataupun stroke adalah karena terjadi pengerasan pembuluh darah. Pembuluh darahnya makin kaku, sehingga setelah kaku kemudian lebih mudahlah menyumbat. Sebetulnya pembuluh darah itu kalau saya umpamakan sama seperti solokannya, ada selokannya dan ada airnya. Jadi kalau ingin aliran darahnya lancar harus dua tuh. Yang pertama di solokannya, di selokannya itu harus mulus dindingnya. Yang kedua isinya, airnya juga harus bersih. Nah, kalau bilang air ini seperti dalam darah kita. Kalau darah kita ini kolesterolnya tinggi, trigliseridanya tinggi, gula darahnya tinggi, sama seperti air selokan yang kental yang mengandung banyak sampah, sehingga kemudian bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah. Nah, kembali yang tadi ya. Nah, hasil penelitian si salmon ovary peptide ini ternyata setelah dikasihkan selama 8 minggu, si pembuluh darahnya menjadi lebih lentur, gitu. Padahal orangnya sudah mulai agak tua, dari mulai 35 tahun kan tadi sampai 48 tahun ya pada wanita. Nah, si pembuluh darahnya ternyata terbukti lebih fleksibel, jadi lebih lentur, sehingga tentu saja membantu untuk menghindari terjadinya penyakit jantung dan stroke. Jadi hipertensi. Nah, jadi sebenarnya yang membuat kita sehat itu adalah gaya hidup. Kalau seorang makannya tidak teratur, kemudian sembarangan, yang pertama itu akan menyebabkan darah kita akan kental, kotor seperti tadi, naik, sudah naik, gula darah naik. Yang kedua, kalau itu terus berlanjut, salah satu cirinya yang paling gampang berat badan naik terus. Nah, ini akan menyebabkan keadaan yang disebut dengan inflamasi kronis. Peradangan di seluruh tubuh. Nah, inflamasi kronis ini itu merusak pembuluh darah. Dari darah tinggi itu nomor satu yang paling ditakuti adalah pecah pembuluh darah di otak. Yang disebut dengan stroke atau menyumbat. Pecah atau menyumbat. Pertama ke pembuluh darah ke otak, stroke. Pecah tadi ya? Pecah. Itu juga sama, pecahnya di pembuluh darah yang kecil kan? Tapi itu diakibatkan karena tersumbat itu juga. Awalnya hipertensi. Jadi tekanan darah tinggi sama juga penyumbatan juga ya. Jadi ada dua ya? Ada dua. Jadi benar pembuluh darah itu penting banget berarti dok ya? Bisa ngaruhin semuanya ya, tersumbat sedikit kayak tadi ibaratnya selang dipencet ya. Tadi berarti hipertensi itu darah tinggi ya, bisa berakibat ke otak, pecah, yang disebut stroke. Tadi bilang ke otak itu stroke dok ya? Nah kalau stroke itu juga sama berarti dok, gara-gara tadi itu hipertensi dok? Iya, gara-gara hipertensi itu tadi. Pertama karena hipertensi, tekanannya tinggi. Yang kedua pembuluh darahnya nggak benar. Kalau kolesterolnya tinggi, trigliseridannya tinggi, gula darahnya tinggi. Kolesterolnya tinggi itu mempengaruhi pembuluh darah juga ya dok? Betul. Jadi kan itu tadi pokoknya masalahnya dua aja. Iya, pembuluh darah, selokan dan sama cairnya. Selalu itu. Kita orang awam tuh kalau misalkan dokter jelasin tentang pembuluh darah, dulu mas saya nggak gitu peduli gitu. Tapi setelah dijelaskan gini bahwa pembuluh darah tuh punya peran yang sangat penting untuk semua organ tubuh kita. Sepengalaman dokter, banyak nggak sih dok yang sampai hipertensi sampai ke otak, pecah gitu? Banyak ya? Banyak. Kasus stroke itu termasuk pembunuh 3 besar pembunuh nomor 1 di Indonesia. Kenapa orang stroke itu kan pecahnya di otak? Kenapa biasanya yang saya tahu, karena saya nggak gitu tahu ya, kalau stroke tuh dia nggak bisa menggerakkan beberapa lumpuh. Tapi lumpuh juga nggak tahu ya, ada yang di muka, ada yang di tangan. Itu kenapa bisa gitu? Padahal di otak dok. Tergantung di area mana dia yang pecah. Yang pecahnya. Jadi stroke itu bisa macam-macam manifestasinya ya, kelihatannya ya. Bisa ada yang lumpuh sebelah, kaki dan tangan,
ada yang lumpuh tangan aja yang lebih lemas, kakinya nggak terlalu, bisa mukanya aja sebelah, yang lebih aneh lagi nggak bisa bicara atau seperti orang gila. Orang gila? Seperti orang gila, jadi nggak lupa buang air besar di mana aja. Aduh. Bisa kemudian memorinya hilang, nggak inget istri, nggak inget anak, nggak inget rumah di mana, macam-macam, tergantung pecah pembuluh darahnya di mana. Di otak itu kan banyak area. Oh, oke. Oh, ini menurut saya pengetahuan yang menurut saya penting banget. Jadi pertama, stroke itu adalah pembuluh darah yang pecah akibat tekanan darah yang sangat tinggi di otak, gitu ya dok ya. Dan kelainan pembuluh darahnya. Iya, itu ya. Dan itu pecah ada di otak. Nah, otak itu ternyata kan banyak stroke di tangan doang, entah di jari doang, nanti di sini doang. Itu ternyata di sini tetap di otak ya dok pecahnya. Cuman otak itu bagian mana yang diatur sama si otak itu gitu. Karena kan semua fungsi yang ada dalam tubuh kita diatur sama otak. Memori, ke sini-sini semua. Perasaan kita, memori kita, kemudian juga fungsi luhur ya. Orang bisa malu, punya rasa bangga, itu karena otak. Berarti ada jutaan di sini nih. Wah, segala macam, segala macam. Kita orang awam tuh kalau misalkan dokter jelasin tentang pembuluh darah, dulu mas saya nggak gitu peduli gitu, tapi setelah dijelaskan gini bahwa pembuluh darah tuh punya peran yang sangat penting untuk semua organ tubuh kita, ternyata gitu ya dok ya. Intinya karena dua hal tadi itu yang saya lakukan sama cairan itu, tergantung dia bisa pecahnya di mana. Yang penting di otak, yang entah itu otak menyambung ke tangan, entah itu otak menyambung ke organ-organ lain gitu ya dok ya. Nah, jadi kalau misalkan saya jabarkan lagi, jadi ibaratnya kalau kita gaya hidup nggak bagus, makan sembarangan segala macam, itu bisa menimbulkan cairan darah kita jadi kental, atau tadi ibarat selokan yang airnya kental, atau misalkan salurannya jadi banyak plaknya atau banyak semen yang tidak beraturan gitu ya dok ya. Betul. Dan itu bisa dibuktikan di uji klinis tadi, ada uji klinis ya dok, riset manusia ya dok ya, yang diberikan salmon ovary peptide dalam 8 minggu itu bisa lebih fleksibel pembuluh darahnya. Nah, kalau saya baca dari hasil penelitian yang dia lakukan ini, nah, pemberian salmon ovary peptide itu akan membuat pembuluh darahnya, bukan berarti melepaskan plaknya, tapi membuat dia menjadi fleksibel. Yang tadinya sudah mulai kaku-kaku, itu akan berkurang kekakuan. Ada ininya nggak dok? Ada risetnya nggak dok? Dokter bawa risetnya nggak? Jadi dia melakukannya dibagi 2 kelompok selama 8 minggu. Ada yang diberikan salmon ovary peptide, ada yang tidak. Jadi ternyata pulse wave aging index, jadi pulse-nya lebih cepat. Ya, menjadi lebih baik. Indeksnya menjadi lebih baik. Ya. Jadi kalau indeks ini makin meningkat, berarti makin fleksibel pembuluh darah. Oh. Tapi kalau dia makin turun, makin kaku. Oh gitu. Oke. Ternyata menjadi lebih baik. Berarti ini udah objektif kan dok ya? Kalau tadi kan kita kan lemas atau capek itu kan subjektif. Kalau ini berarti objektif ya, ada datanya bahwa diberikan salmon ovary peptide, pembuluh darah menjadi lebih fleksibel atau membantu pencegahan jadi kaku. Ya, membantu. Jadi sehingga secara tidak langsung membantu mencegah penyumbatan dalam pembuluh darah ya dok ya. Membantu mencegah masalah pada pembuluh darah. Jadi benar pembuluh darah itu penting banget berarti dok ya. Ya. Bisa ngaruhin semuanya ya, tersumbat sedikit kayak tadi ibaratnya si selang dipencet ya. Jadi si jantung bakal bengkak gitu ya dok ya. Oke guys, thank you udah nonton. See you di video edukasi berikutnya.